Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi menyusun teks prosedur. Di sini ada menganalisis struktur dan kebahasaan. Dalam menyusun teks prosedur, kita harus mengetahui struktur dari teks prosedur. Yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan ini adalah maksud dari dibuatnya teks prosedur dan manfaat dari teks prosedur sendiri, mengetahui segala-galanya topik tentang teks prosedur. Lalu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini tuh apa? Perintah-perintah yang dituliskan dalam teks prosedur atau yang kita buat, seperti kata-kata perintah, masukkan, letakkan, buat. Nah, seperti itu yang dikatakan dari langkah-langkah. Oke, bisa lanjut. Selanjutnya adalah menganalisis ciri kebahasaan. Menganalisis ciri kebahasaan. Oke, di sini dalam menganalisis kebahasaan teks prosedur, yang pertama menggunakan kalimat imperatif. Penggunaan kalimat imperatif. Kalimat imperatif di sini apa? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Seperti contoh, rencanakan Anda untuk merakit sepeda dengan baik, atau kalau membuat kue, masukkan tepung terigu. Lalu atau tekan, nah seperti perintah yang penegasannya pembuatan teks prosedur. Lalu menggunakan kata teknis. Kata teknis di sini adalah sebuah kata yang memiliki arti khusus dalam bidang keahlian tertentu. Contoh, ekspresi yang monoton tidak akan membuat interviewer berminat dan yakin akan kemampuan Anda. Di sini penggunaan kata teknis. Lanjut di sini penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi adalah merupakan kata hubung dari teks prosedur sendiri, seperti rencanakan untuk tiba lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan dengan waktu yang masih tersisa sebelum wawancara. Anda dapat menggunakan untuk mengatur emosi, mengontrol stres yang tidak perlu, mengumpulkan pikiran agar tetap fokus dan menyempurnakan. Konjungsi itu tuh apa sih? Dan tetapi itu bisa. Terus di sini juga lanjut mengembangkan teks prosedur. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang mengembangkan teks prosedur. Ya, di sini dalam mengembangkan teks prosedur, Anda telah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Dengan demikian, Anda harus mampu membedakan teks prosedur yang baik dan yang kurang tepat. Apabila teks prosedur kurang tepat, dapat beresiko tinggi berkenaan dengan suatu yang membahayakan. Yang pertama di sini, menyusun rancangan teks prosedur. Nah, menyusun rancangan teks prosedur harus
struktur dan kaidah kebahasaannya mudah dipahami. Ya, lalu Anda harus mengetahui hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama di sini, menggunakan kata dan kalimat sesuai dengan ciri teks prosedur. Yang B, menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh pembaca. Yang C, urutan petunjuk atau langkah-langkah harus sistematis atau berurut dan tepat sasaran. Nah, di situ adalah menyusun rancangan teks prosedur. Menyusun rancangan teks prosedur, ya. Lalu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Mengembangkan teks prosedur itu juga tepat dengan sasaran yang disampaikan, sesuai dengan topik yang akan dibahas. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk mengembangkan teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Lalu, mengumpulkan sumber informasi atau referensi mengenai topik yang akan dibahas. Lanjut, mengembangkan lebih banyak mengenai informasi yang sudah dikumpulkan. Lalu, yang terakhir, menyusun teks prosedur secara utuh. Di skala yang tadi menyusun, selanjutnya ini yang tadi saya jelaskan mengembangkan teks prosedur. Oke, cukup penjelasan saya mengenai menyusun teks prosedur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.